Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Edwin di sini. Di sini kita akan belajar bersama di teori ekonomi makro. Di dalam pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang analisis aggregate demand dan aggregate supply untuk jangka pendek. Baik, sebagai pendahuluan adalah permintaan agregat itu adalah hubungan antara jumlah output yang diminta dan tingkat harga agregat atau kurva permintaan agregat menyatakan jumlah barang dan jasa yang dibeli oleh orang pada setiap tingkat harga. Nah, untuk menjawab daripada permintaan dari sini, saya menggunakan teori kuantitas, di mana menyatakan bahwa terdapat hubungan antara jumlah uang beredar dan perputaran uang, tingkat harga dan jumlah output. Dan untuk melihat daripada jumlah uang dibelanjakan itu ada di PDB nominal ya. Dan jumlah uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia juga atau M juga bisa kita lihat untuk melihat daripada perputaran daripada M tersebut. Nah, keseimbangan terjadi terdapat atau dinyatakan dalam persamaan NV sama dengan PY. Ini adalah rumus daripada Irving Fisher. Nah, dengan M adalah jumlah uang beredar, P adalah perputaran uang, dan P adalah tingkat harga, dan Y adalah jumlah output. Dan yang kemudian sebagai ilustrasi saja, saya di sini menggunakan kotak ya, di mana dengan asumsi jika nilai M naik, V dan P dianggap tetap, maka Y akan naik pula. Artinya kurva permintaan bergeser ke kanan. Sebaliknya jika nilainya turun atau M-nya turun, maka akan bergeserkan kurva permintaan ke sebelah ke kiri. Oke, di sini saya bisa tulis adalah di mana karena asumsinya adalah M-nya naik, maka M sini adalah MV sama dengan 800, MV sama dengan 1000, dan MV sama dengan 1200. Nah, angka-angka ini dapat daripada P sama dengan 2 sampai dengan 20, di mana 2 dikalikan 400 sama dengan 800, yang kemudian adalah 2 dikalikan dengan 500 sama dengan 1000, 2 dikalikan 600 sama dengan 1200, dan begitu seterusnya. Dan ini adalah karena apa? Karena asumsinya kita melihat M-nya mengalami kenaikan dan V dan P-nya dianggap tetap. Ini sini adalah di mana sini perubahan daripada kuantitas ini menyebabkan daripada bergeser daripada kurva permintaan. Oke, kita lihat sini diasumsikan untuk setiap jumlah uang beredar M dan perputaran V tetap, persamaan kuantitas mengasumsikan hubungan negatif antara P dan Y. Ini P dan Y-nya harga dan pendapatan nasional. Nah, karena kurva permintaan AD ini menunjukkan hubungan antara tingkat P dan Y. Nah, kurva ini digambarkan untuk melihat bagaimana perubahan daripada AD yang disebut oleh adanya jumlah uang beredar. Artinya dengan jumlah uang beredar yang mengalami perubahan, maka akan mengalami perubahan atau akan berdampak kepada tinggi rendahnya terhadap keseimbangan MP. Karena itu akan mengalami perubahan daripada jumlah uang barang dan jasa akan diminta. Sekali hal ini juga adanya M atau jumlah uang beredar tersebut mengalami perubahan, maka akan berdampak pada jumlah P atau jumlah harga di kurva ini mulai perubahan pula. Nah, untuk pergeseran kurva permintaan agregat di sini di poin yang ini adalah kurva permintaan agregat ini dibuat untuk nilai dari sesuatu atau jumlah uang yang beredar yang tetap. Jadi dengan kata lain jumlah jumlah uang beredar di sini akan mempengaruhi pada agregat demand atau permintaan agregat. Nah, sebagai contoh adalah di mana persamaan MV sama P menyatakan bahwa pengurangan jumlah uang beredar yang menyebabkan pengangguran, artinya pengangguran yang proporsional ya, dan nilai nominal output PY. Nah, untuk setiap tingkat harga atau jumlah output adalah nilai yang lebih rendah. Dan untuk itu jumlah output apapun tingkat harga adalah lebih rendah karena kurva permintaan akan bergeser ke kiri. Nah, pergeseran kurva ke kiri atau AD1 bergeser ke AD2 ini disebut artinya pengurangan jumlah uang beredar sehingga akan mengalami daripada perubahan agregat demand 1 ke agregat demand 2. Karena ada apa? Karena jumlah uang beredar itu mengalami pengurangan. Ya, kemudian di
Sebaliknya, agregat demand mengalami peningkatan dari AD2 ke AD1. Hal ini disebabkan oleh adanya jumlah uang beredar itu meningkat, sehingga perubahan agregat 2 atau agregat demand 2 ini mengalami perubahan dari agregat 22 ke agregat demand 1. Nah, oke, meskipun teori kuantitas ini memberikan dasar yang sangat sederhana untuk memahami kurva permintaan agregat, kenyataannya sungguh jadi lebih rumit ya, karena fluktuasi dalam jumlah uang beredar bukan sebetulnya fluktuasi permintaan agregat. Meskipun jumlah uang yang beredar tetap konstan, artinya kurva permintaan agregat ini jauh bisa bergeser jika beberapa hal menyebabkan perubahan perputaran uang. Nah, sebagai tambahan lagi, yang menyebabkan permintaan agregat demand itu berubah itu juga bisa berasal dari tabungan, konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan pajak, dan ekspor atau impor. Salah satu contohnya adalah kalau adanya peningkatan konsumsi, maka akan mengalami adanya mengenai peningkatan. Begitu juga kalau mengalami tingkat investasi mengenai peningkatan tinggi, maka kurva AD akan mengalami peningkatan. Begitu juga dengan pengeluaran pemerintah atau subsidi akan mengalami juga perubahan terhadap AD atau agregat demand mengenai perubahan. Dan juga pajak. Pajak juga akan mengalami pajak juga akan mempengaruhi pada agregat demand. Contohnya misalnya pajak dikurangi, maka akan berdampak pada permintaan agregat akan mengalami peningkatan. Soalnya kalau pajak itu ditingkatkan, maka AD-nya akan penurunan pula, dan begitulah seterusnya. Oke, yang ke berikutnya kita akan berbicara dengan kurva jangka pendek khususnya untuk penawaran ya. Nah, dalam jangka pendek, sebagian besar ini kurva penawaran ini bersifat kaku. Nah, karena kekakuan di kurva penawaran jangka pendek ini menyebabkan adanya dua hal. Yang pertama adalah harga tersebut tidak mengalami perubahan, karena kalau harga tersebut mengalami perubahan, maka diperlukan biaya yang lebih besar. Nah, pada harga ini, artinya pada harga yang kaku ini, produsen akan menjual produknya yang sesuai dibelikan oleh konsumen, dan mereka akan memperkerjakan tenaga kerja yang cukup untuk memproduksi jumlah yang dibeli oleh konsumen. Nah, hal ini bisa saya jelaskan di kurva penawaran jangka pendek. Di kurva penawaran jangka pendek inilah yang menunjukkan bahwa ketentuan harga di kurva penawaran jangka pendek tersebut menyebabkan beberapa hal. Yang pertama adalah harga tidak mengalami perubahan, ya, kemudian produsen akan menjual barangnya sesuai dengan keinginan daripada konsumen, dan kemudian akan merekrut oleh produsen itu tenaga kerja itu disesuaikan dengan apa, dengan jumlah daripada barang yang diminta oleh konsumen. Artinya atau sebenarnya adalah tenaga kerja akan direkrut sesuai dengan jumlah barang yang akan diproduksi. Nah, yang kemudian adalah tentang penentuan keseimbangan dalam perekonomian. Di poin ini saya jelaskan tentang teori klasik. Nah, di mana teori klasik menjelaskan adalah tingkat pertumbuhan ekonomi itu terjadi pada saat agregat supply bertemu dengan atau berpotongan dengan agregat demand. Oke, sebelum lanjutkan, ini kurvanya agak salah. Di kurva yang AD0 sama AC sama AS ini harus bertemu di titik E0, tapi sini adalah agak kelewatan ke atasnya, tapi nggak apa-apa. Tapi yang lepas ini adalah kurva ini mengalami titik temu di titik E0 antara S dan AD. Oke, lanjut. Di kurva ini menunjukkan bahwa keseimbangan pertumbuhan ekonomi itu terjadi pada saat agregat supply bertemu dengan agregat di demand. Artinya adalah jumlah tingkat atau tingkat harga itu sama dengan jumlah daripada pendapatan yang dimiliki atau penyerapan tenaga kerja bersifat full employment sama dengan agregat supply atau penawaran tenaga kerja di pasar tenaga kerja. Oke, begini kalau kasus misalnya, kalau kasusnya di mana kalau di sini ada titik A. Di titik A sini ada kelebihan AS, artinya agregat supply itu lebih tinggi daripada agregat demand. Artinya adalah penawaran tenaga kerja, kalau kita ngomong di pasar tenaga kerja ya, penawaran tenaga kerja itu lebih tinggi daripada permintaan tenaga kerja. Nah, akibatnya adalah sini adalah adanya kelebihan daripada agregat supply, maka akan mengakibatkan beberapa hal. Yang pertama adalah penurunan daripada pendapatan nasional yang karena adanya pengurangan daripada permintaan tenaga kerja atau sebenarnya kelebihan daripada tenaga kerja, maka harga akan mulai peningkatan dan pendapatan nasional akan pengurangan dari Y0 ke Y1. Nah, bagaimana kalau ada di titik B, misalnya kasusnya di titik B, sini adalah mengalami bahwa
agregat demand ini lebih tinggi daripada atau lebih besar daripada agregat supply. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi akan mengalami peningkatan dari Y0 ke Y2 di dalam kasus poin B, di mana titiknya permintaan terus meningkat diakibat oleh adanya adalah penambahan kebijakan misalnya atau adanya peningkatan unsur-unsur lainnya, sehingga di sini akan meningkatkan dari Y0 ke Y2. Oke, ini penjelasannya bisa dibaca. Kemudian yang terakhir tentang keseimbangan AD dan AS tanpa perubahan harga menurut pandangan Keynes. Di sini saya jelaskan sedikit adalah tentang gimana perubahan perekonomian. Karena Keynes ini adalah di mana salah satu pendapat Keynes ini adalah meniti bagian pada peran aktifnya pemerintah, khususnya dalam kebijakan pemerintah untuk meningkatkan daripada pertumbuhan ekonomi. Oke, di titik E0 sebenarnya merupakan titik pertumbuhan ekonomi yang masih belum bisa kita katakan cukup tumbuh karena ya pendapatan nasional masih nol. Kemudian di sini perlunya adanya peran pemerintah dalam meningkatkan permintaan agregat. Contoh misalnya adanya kebijakan fiskal atau kebijakan moneter untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka akan bisa meningkatkan agregat demand dari AD0 ke AD1 sampai dengan AD2. Nah, yang idealnya adalah pertemuan ekonomi adalah adanya pertemuan antara AD yaitu dengan AS, artinya agregat demand sama dengan agregat supply. Ini merupakan idealnya dari pertemuan ekonomi. Artinya sini peningkatan tenaga kerja penuh, artinya dengan peningkatan pendapatan nasional ini diiringi oleh adanya tingkat pekerjaan full atau full employment dalam bahasa makronya, sehingga di titik YF sama dengan AS dan AD, artinya perpotongan AS dan AD di YF ini bukan titik ideal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, dengan catatan P ini tidak mengalami perubahan, artinya tanpa perubahan P. Nah, kalau misalnya AD2 ini bergeser ke AD3, maka akan berdampak pada apa? Akan berdampak pada inflasi, yaitu harga mengalami peningkatan, dan ini yang tidak kita inginkan, atau bisa dikatakan negara akan menghindari adanya kenaikan harga dari kebijakan yang dibuat. Nah, kalau kenaikan harganya akan meningkat, maka akan berakibat pada inflasi. Nah, inilah yang harus dihindari oleh penentu-penentu kebijakan. Inilah yang dijelaskan di kurva menurut pandangan Keynes tentang keseimbangan ADS tanpa perubahan harga. Kalau misalnya harga ini berubah, maka sebagai masyarakat akan berakibatnya inflasi. Ya, ini penjelasannya yang kurva tadi. Dan ini adalah tugasnya, silakan dikumpulkan ke depan sehari pertemuan kali ini. Semoga bisa dipahami. Ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.